Melanjutkan episode sebelumnya, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Xian saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, Black Corner Region, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewati mereka dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya untuk mencari bahan-bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiao Yan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiao Yan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan, tapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, kawasan Black Corner, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini yang tiba-tiba bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia bisa mengatakan bahwa gerbang Xiao tidak menemui terlalu banyak masalah dari berita yang dia dapatkan. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa gerbang Xiao baik-baik saja, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Xian di sepanjang banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiao Yan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan Black Corner Region, ini karena fragmen peta, Purifying Demonic Lotus Flame, yang diperolehnya dari lelang terakhir kali. Dia juga bertanya tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. Kelompok 3 pria Xiao Yan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah Black Corner. Di tempat inilah Xiao Yan untungnya memperoleh beberapa informasi mengenai lelang skala besar. Hampir setiap kota di dalam wilayah Black Corner ini sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan ini tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiao Yan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di dalam wilayah Black Corner, yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak barang lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah Black Corner. Tingkat dan kelangkaan barang lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah Black Corner. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang klan primer dalam Kekaisaran Jiama bisa bersaing dengan. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiao Yan, kelincahan kelas di Dou skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat lelang semacam ini. Lelang klan primer paling menarik perhatian beberapa ahli Dou Huang. Itu tidak memiliki banyak daya tarik bagi seseorang seperti Xiao Yan. Namun, lelang skala besar semacam ini di Black Corner Region berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang semacam itu termasuk orang-orang dari kelas Douzong. Lelang yang Xiao Yan dengar tentang kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam, yang terletak di sisi barat, Black Corner Region. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di dalam Black Corner Region. Namun, itu berbeda dari faksi lain. Biasanya menyimpan profil yang sangat rendah ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sektenya juga tidak memasuki peringkat hitam, Black Corner Region. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah Black Corner. Ada desas-desus bahwa tetua emas dan perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini, yang tetap low profile. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar luar biasa. Wilayah Black Corner dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi.
Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar bahwa sekte Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk menuju ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang skala besar seperti itu. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir ketika dia ada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta, lelang skala besar seperti itu akan berakhir dengan mengumpulkan para ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tidak menunda lagi begitu dia membuat keputusan. Setelah membeli peta, Black Corner Region, dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Xian keluar dari kota, dan bergegas ke apa yang disebut kota Kaisar Hitam. Wilayah Black Corner, sangat luas. Wilayahnya adalah sesuatu yang bahkan jumlah Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun tidak bisa dibandingkan dengannya. Wilayah besar yang dipenuhi kekacauan ini secara alami merawat banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia harus sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari Black Corner Region menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang hadir. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti Black Corner Region, secara alami tidak mungkin bagi kekuatan tetua emas dan perak untuk menjadi yang terkuat. Orang-orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tetap low profile. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah Black Corner. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan hutan pegunungan kecil yang subur dan hijau. Pria muda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar turun dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiao Yan, seberapa jauh kota yang rusak ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya sementara dia bertanya dengan marah. Segera. Pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit kepahitan menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Xian segera meletus saat mendengar kata-kata ini. Dia melompat pada Xiao Yan dan menggantungnya seperti kemalasan sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat tindakan Xian. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiao Yan melirik Xian, yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya terus berjalan sementara mulutnya mengungkapkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen pada pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik adalah Anda memberi saya bahan obat yang saya temukan. Xian dengan marah menjawab. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, mereka semua telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan secara halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal dengan sebaik-baiknya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Mata hitam gelapnya menyipit saat dia melirik hutan gunung yang jauh. Apa itu? Xian bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiao Yan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkan. Dia menatap Xiao Yan saat berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Setiap hari, pembunuhan dendam akan terjadi di dalam wilayah Black Corner ini. Dia tidak memiliki minat untuk pergi dan menyelamatkan mereka masing-masing. 2 sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara kelompok 3 orang Xiao Yan sedang berbicara.
Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditransmisikan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sementara wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan beberapa jejak darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang bergerak indah itu dipenuhi dengan kepanikan pada saat ini. Mungkin karena luka-lukanya, tetapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau mengungkapkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi keringat dingin yang pekat. Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh untuk melirik orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera meraih sedotan terakhir dan buru-buru berteriak, "Teman-teman di depan. Tolong bantu dan selamatkan kami. Kami pasti akan memberimu hadiah besar setelah ini." Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka ketika teriakan ini dipancarkan. Akhirnya, mereka melintas dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiao Yan juga berada dalam pengepungan ini. "Ceka-ceka, kamu masih berpikir untuk melarikan diri?" Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan itu dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah menutup jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melemparkan matanya, yang menangis minta tolong, ke kelompok tiga orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak akan punya cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing bisa mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan kelompok tiga orang Xiao Yan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Saya hanya lewat." Xiao Yan menjawab dengan lemah. Setelah itu, tatapannya ditarik dari mata penuh harapan dari wanita muda berpakaian ungu itu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindarinya. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah pucat pasi saat melihat tindakan Xiao Yan. Yang terakhir dengan erat mengepalkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Dia sepertinya tidak bisa mengerti mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiao Yan ini. Mereka semua tertawa dengan cara yang aneh. "Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong bantu dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini." Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. "Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang pengecut yang acuh tak acuh seperti ini akan mengusir orang-orang ini?" Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar. Wajah pria itu langsung bersukacita saat melihat langkah kaki Xiao Yan telah berhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. "Bocah, jika Anda tidak ingin kehilangan nyawa Anda harus memimpin orang-orang Anda dan pergi. Jika tidak..."
Suara pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik, menyipitkan matanya, dan mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu itu. Suaranya sedikit terkejut saat dia bertanya. Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan? Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut saat melihat perubahan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba. Yang pertama terus berbicara dengan hati-hati, saya seorang instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku Moling. Xiao Yan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, kalau begitu, silakan pergi bersamaku. Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu melebarkan mulut mereka saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Mereka tidak dapat pulih. Ini berlanjut cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berpakaian ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka saat mereka menuju kelompok 3 orang Xiao Yan. Berat, kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata pemimpin berpakaian hitam saat dia menangis dengan dingin. Bunuh semuanya. Jangan biarkan berita bocor. 10 orang berpakaian hitam plus segera menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka segera mengayunkan pedang panjang tajam di tangan mereka saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Niat membunuh yang padat menyebabkan udara di bagian hutan ini mengeras. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah ketika dia merasakan niat membunuh padat yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu itu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiao Yan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas bukan tandingan orang-orang berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, 2 pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat muncul di belakang mereka berdua dalam beberapa kedipan. Mereka segera menembak seperti 2 ular berbisa. Rasa dingin yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berpakaian ungu. Wajah mereka berubah drastis. Mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Kepanikan muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang padat mendekat. Namun, tepat ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka erat-erat dan menunggu kematian, suara kecil raungan gemuruh tiba-tiba bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka melambung. Seluruh proses berlanjut untuk sesaat. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut menemukan bahwa mereka sudah berada di antara 3 kelompok orang Xiao Yan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata keduanya berkedip. Mereka segera menoleh perlahan dan wajah tersenyum seorang pria muda tampan muncul di hadapan mereka. Ini, Tuan. Terima kasih banyak. Pada titik ini, Maidi mengerti bahwa pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi harapannya, terlepas dari betapa bodohnya yang pertama. Sukacita liar segera melonjak di hatinya saat dia dengan bersemangat berbicara. Wanita muda berpakaian ungu bernama Moling di sampingnya juga melebarkan mulut kecilnya. Matanya yang besar dan berair terkejut saat dia melihat orang yang baru saja dia anggap pengecut. Tidak terduga bahwa orang ini, yang telah memberinya kesan pertama yang buruk, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. Zian, habisi mereka. Xiao Yan samar-samar menyapu pandangannya ke orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Zian di sampingnya meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Dia menggumamkan sesuatu tentang menganiaya pekerja anak, sebelum perlahan berjalan keluar. Hati-hati, mereka semua adalah Dado Usi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Douling kamu. Aduh. Maidi langsung kaget saat melihat Xiao Yan sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun, dia baru saja berbicara saat tubuh Xian berubah menjadi sosok ringan yang bergegas maju. Segera, dia mendengar suara banyak dampak teredam dari tubuh yang saling bersentuhan. Segera setelah itu, sosok manusia jatuh dari langit satu persatu, dan dengan keras mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Sosok cantik itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya.
Dia meringkuk mulut kecilnya dan berkata, sekelompok dado usi yang biasa-biasa saja benar-benar berani memblokir kita. Maidi dan Moling di sampingnya menatap orang-orang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui. Mereka tercengang. Hanya kurang dari 10 detik, tapi lebih dari 10 ahli dado usi sudah berakhir dengan cara ini? Kekuatan gadis kecil ini sebenarnya semenakutkan ini? Habisi orang itu juga. Mata Xiao Yan bergeser. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. Anda. Siapa sebenarnya kalian semua? Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis. Wajah pemimpin orang-orang berpakaian hitam dengan cepat berubah. Dia memasang front berani saat dia berteriak. Xian menggelengkan kepalanya dengan kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam ini. Tinju kecilnya dikencangkan sebelum diayunkan dengan kejam ke orang berpakaian hitam itu. Hati orang berpakaian hitam itu sangat terkejut saat melihat kecepatan menakutkan Xian. Dia buru-buru manuver Douki dalam tubuhnya untuk membentuk armor Douki. Tinju kecil Xian dengan cepat tiba saat armor itu terbentuk. Segera, kekuatan menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor Douki yang tampaknya kuat langsung retak. Kekuatan yang tersisa menghantam dada orang berpakaian hitam itu. Segera, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang rusak dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Seorang douling belaka benar-benar berani menerima tinjuku? Kamu mencari kematian. Xian melirik mayat yang jatuh saat jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Tubuh kecilnya yang indah berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Dia mendengus pada Xiao Yan, dengan membuat saya bertindak kali ini, Anda harus memberi rumput roh darah itu kepada saya. Harga yang diminta Xian hanya menyebabkan Xiao Yan memutar matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Maidi dan Moling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara saat melihat Xiao Yan menoleh. Tuan, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah saya tahu nama Anda? Instruktur Maidi, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memanggil saya Xiao Yan. Jika kita membicarakannya, kita semua adalah rekan. Xiao Yan tertawa. Kawan-kawan? Maidi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut, jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan? Moling di sampingnya tercengang saat mendengar kata-kata Maidi. Matanya langsung menyapu pria muda berjubah hitam ini, yang memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan, dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, alisnya yang halus seperti willow ditekan erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan. Sepertinya cukup familiar. Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan dari Akademi Dalam? Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak dengan cara yang tidak disengaja. Xiao Yan tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, jika tidak ada orang lain dengan nama yang mirip di Akademi Dalam, saya pikir orang yang Anda bicarakan adalah saya. Ekspresi terkejut di wajah Maidi dan Moling bahkan lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Nama Xiao Yan telah menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan mengetahuinya selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang baru berlatih selama 3 tahun di Akademi Dalam, telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah Black Corner dengan tangannya. Faksi Gerbang Pan yang dia dirikan di dalam Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar di dalam Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao, di dalam Black Corner Region, telah menyediakan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa memperoleh pengalaman di Black Corner Region. Demikian pula, pendiri faksi besar ini adalah orang yang dianggap sebagai idola dan bahkan legenda di dalam hati sejumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya. Meski sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak menjadi lebih lemah mengikuti arus waktu.
Sebaliknya, itu diseduh selama waktu ini sampai dia menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda di akademi yang memiliki ilusi indah tentang senior ini, yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Mo Ling di depan pernah mendengar teman baiknya menggunakan nada boros saat berbicara tentang cerita Xiao Yan. Meskipun wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di hatinya. Saat ini, orang yang dikabarkan sebagai orang sempurna mitos dalam Akademi Jianan benar-benar muncul di depannya. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan dia merasakan momen yang agak nyata. Tidak terduga bahwa ada seseorang yang masih mengingat saya meskipun tidak kembali selama 2 tahun. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mengamati ekspresi kedua orang itu. Mai Di akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiao Yan. Dia tiba-tiba maju selangkah, meraih tangan Xiao Yan dan berbicara dengan cemas, mereka aman. Penatua Wu dan yang lainnya diselamatkan. Penatua Wu? Ada apa? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah cerita yang panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirim cukup banyak siswa untuk berlatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari akademi dalam atau oleh sesepuh. Mai Di tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia segera menghela nafas, kali ini, Penatua Wu dari akademi dalam memimpin kelompok. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, informasi pada akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami ini berburu Magical Beast di gunung ini, lembah api iblis meluncurkan serangan diam-diam pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Penatua Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa, yang sedang berlatih, untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari lembah api iblis. Mo Ling dan aku berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami ditemukan oleh patroli lembah api iblis. Oleh karena itu, mereka mulai mengejar kami. Senior Xiao Yan. Ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh gerbang Xiao. Mereka sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Mo Ling di sampingnya menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar kata-kata keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus campur tangan dalam situasi seperti itu. Bagaimana kekuatan Penatua Wu itu? Sepertinya aku tidak ingat pernah mendengar tentang Penatua Akademi dalam seperti itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara acak. Penatua Wu dipromosikan hanya tahun lalu. Dia awalnya juga seorang siswa Akademi dalam. Dia dipanggil Wu Hao. Mai diburu-buru menjawab. Wu Hao? Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya segera menjadi benar-benar suram.